Jadi jangan seenaknya sendiri. Anda mau undang orang debat tanpa indikator, tanpa standar, sekolah juga kagak jelas begitu, ya ndak bisa dong. Anda hanya mau ngeyel, mau modal ngotot, nanti model apa namanya, serombongan orang-orang dari kalangan Ustadz Masyud itu yang ngamuk-ngamuk di debat pendeta Budi Asali, ya, itu premanisme itu, saudara. Saya ndak mau debat yang kayak gitu. Saya tidak maulah debat yang seperti itu. Ya, baik ya, saya turunkan WA ini, saudara. Jadi itu review saya tentang indikator-indikator yang saya tawarkan ke mereka. Dan sampai saat ini sudah 1 minggu lebih, sepi-sepi aja. Belum ada tanggapan, belum ada jawaban. Itu indikator. Masih ada satu syarat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pendeta Muriwali Yanto Matalu yang tiba-tiba kowar-kowar kepedean sendiri, teman-teman. Tiba-tiba bacot sendiri, ngomong sendiri, mengatakan kemana ustadz-ustadz yang menantang debat dirinya. Ini cukup mengejutkan ya, teman-teman, karena sebelumnya kita sudah pernah bahas juga bahwa memang Yayasan Apologet Islam Indonesia akan, ya, insya Allah akan melaksanakan debat di tanggal 13 Agustus 2024 nanti, bulan depan artinya. Tidak sampai 1 bulan lagi akan ada debat yang pertama sekali diadakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kalau debat-debat sebelumnya, ya mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, sudah pernah dibuat oleh YPMA, ya Kodondi, terus juga Arimatea sudah pernah membuat debat, terus Ustadz Ipung ya, lewat Yayasan Mualaf Ayah Sofia itu juga pernah membuat debat. Tapi untuk Apologet Islam Indonesia ini kali pertama. Dan memang dari pihak Apologet Islam Indonesia itu mengundang pendeta-pendeta yang berani untuk berdiskusi, untuk maju, untuk tampil berdebat. Dan sekedar informasi teman-teman ya, yang diundang itu ada beberapa pendeta, tetapi ya, tentu saja dari pihak API itu memilih siapa yang kira-kira cocok untuk diajak berdiskusi. Dan sebagai mediator, sebagai penghubung dari pihak Kristen, itu adalah Albert Rumampuk. Adalah Albert Rumampuk yang diberikan wewenang oleh API untuk menentukan siapa perwakilan dari Kristen. Nah, seperti itu teman-teman ya, biar kalian tahu. Cuman yang cukup mengejutkan, ada seorang pendeta yang bernama Muriwali Yanto Matalu ya, yang kita tahu selalu koar-koar, yang selalu besar bacot, yang selalu merasa dirinya pintar, itu merasa bahwa, loh, kok saya tidak diundang gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, dia pertama buat konten Ustadz Islam tantang MIM debat di Jakarta. Begini tanggapan MIM. Dia kasih syarat, seperti biasa ya. Dia kasih syarat, ketentuan, dan saya rasa syaratnya logis-logis saja. Gampang dipenuhi. Terus dia buat lagi, setelah tantang MIM berdebat di Jakarta, kemana Ustadz-Ustadz ini? Tiarapkah? Waduh, ini cukup mengejutkan kan begitu. Ini kan narasi yang dibuat seakan-akan bahwa ustadz-ustadz atau pihak muslim yang menantang pendeta Muriwali itu tidak ada kabar, tiarap, hilang gitu kan. Sudah nantang kabur. Itu kan narasi yang ingin dibangun oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu terhadap Islam. Nah, inilah saya bilang piciknya mereka, kurang hajarnya pihak Muriwali Yanto Matalu. Ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Ya, tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu lah bacotan dari MIM. Ya, kita dengarkan bacotan dari pendeta MIM ini. Nanti baru saya akan tanggapi, karena saya tahu persis. Ya, apa yang terjadi, ya, karena memang ketua panitianya Kores, yang jadi ketua panitia untuk diskusi nanti, tanggal 13 Agustus ya, itu adalah Kores, dan dari kemarin, saya yang nemani. Saya yang nemani untuk bahas tempat, nyari tempat, ya, terus juga siapa yang maju, dan memang Kores minta tolong gitu kan, temani untuk ngecek venue-nya, ngecek tempat yang akan dijadikan arena untuk diskusi. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi, walaupun saya nggak tertarik ya.
Saya tidak tertarik untuk jadi panitia ataupun ikut ambil bagian dalam kepengurusan debat tersebut. Saya nanti paling jadi bagian jualan aqua saja ya. Memang saya akan hadir, tapi saya bagian jual aqua dan memang saya ada buka lapak untuk jualan baju. Jadi di situ saya jualan baju, jualan aqua dan jual gorengan lah nanti kita bagian itu aja. Oke, kita coba dengarkan dulu bacotan MIM ya, nanti baru saya tanggapi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MIM, dan malam hari ini saya ingin sedikit kembali membahas tantangan para ustadz atau sekelompok ustadz terhadap saya untuk debat di Jakarta, saudara. Dan saya sudah membuat video untuk memberikan pendapat saya mengenai rencana debat itu. Dan sudah 1 minggu lebih ini saya belum mendapat kabar dari mereka, saudara. Saya cek audio dulu ya. Ya, audionya bagus. Jadi sudah 1 minggu lebih ini tidak ada kabar, saudara ya. Padahal kemarin di awal-awal waktu mereka mengontak ke saya, tapi bukan langsung ya, melalui Pak Albert Rumampuk, mereka sangat bersemangat ya, berkomunikasi, cepat sekali menanggapi. Tapi setelah saya membuat video dan memberikan pandangan-pandangan saya mengenai rencana debat itu, sekarang sudah sepi, saudara. Sepi, belum ada tanggapan, belum ada jawaban ya. Ya, saya berharap saja mereka tidak tiarap ya. Ya, mereka tidak tiarap tapi sedang mempersiapkan ya. Ada baiknya saya sedikit review sebelum saya melanjutkan untuk membahas ini, saudara ya. Saya sedikit review apa pendapat saya atau pandangan-pandangan saya mengenai rencana debat itu ya, atau perihal tantangan debat mereka terhadap saya. Yang pertama-tama saya berkata, ya asalkan ustadz-ustadz yang mau debat sama saya itu latar belakang akademik mereka jelas ya, sekolahnya jelas ya. Tapi kalau ustadz jadi-jadian ya, tidak jelas pendidikannya di mana, sekolahnya di mana, ilmu agamanya dari mana ya, studi akademiknya bagaimana ya, saya tidak mau ya, saudara ya. Jadi harus jelas ya, karena saya sendiri sekolahnya sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas ya. Jadi saya tidak mau debat dengan orang yang tidak sekolah ya, itu pertama. Tapi saya pikir untuk masalah ini, saya pikir sangat mudah mereka penuhi ya, sangat mudah mereka penuhi karena mereka tinggal cari aja ya dari pihak mereka yang betul-betul bersekolah atau yang merupakan dosen-dosen ya di sekolah-sekolah universitas atau di sekolah-sekolah Islam ya. Jadi mudah ini ya, sebetulnya ya, sangat mudah untuk mereka penuhi ya. Ya, tapi kemudian saya juga memberi atau mempertanyakan indikator yang dipakai. Ini topiknya mungkin saya maaf ya saudara, saya agak pilek ini ya, batuk-batuk ya. Saya share screen aja saudara ya. Saya akan tampilkan percakapan WA saya dengan Pak Albert Rumampuk ya. Oh, belum muncul ya, sebentar. Saya coba ya. Ya, ini. Udah tampil ya saudara ya. Oh, udah ya. Nah, saya coba perlihatkan kembali. Pertama kali Pak Albert kontak saya itu tanggal 7 Juli ya. Sekarang sudah tanggal 16 Juli, jadi betul ya, sudah 1 minggu lebih ya. Tidak ada kabar dari mereka ya. Nah, tanggal 7 ini Pak Albert bilang gini, "Selamat malam Pak, saya diberitahu kelompok APII, Organisasi Apologet Islam, untuk mengundang pendeta MIM debat on-site dan mereka. Tema, pertama, pembuktian konsistensi dan validasi kitab suci secara akademik. Kedua, Yesus atau Muhammad yang juru selamat." Ya, nah untuk tema-tema ini saudara, saya mempertanyakan indikator ya. Anda mau menilai kitab suci, artinya Alkitab Kristen dengan Al-Qurannya orang Islam ya. Anda membutuhkan indikator, nggak bisa Anda menilai seenak Anda sendiri atau semau Anda sendiri ya. Nggak bisa saudara, kita butuh indikator untuk menilai. Dan indikatornya harus sama. Indikator yang dipakai untuk Alkitab harus sama dengan indikator yang dipakai untuk Al-Quran ya, begitu ya. Ya. Lalu dikatakan Yesus atau Muhammad yang juru selamat. Ini aja sebetulnya nggak nyambung ya. Karena istilah juru selamat itu sangat unik, merupakan pengajaran Kristen mengenai Yesus Kristus yang dikatakan sebagai juru selamat ya. Nah, apakah Muhammad selama ini umum disebut sebagai juru selamat oleh orang Islam? Saya itu merupakan sesuatu yang asing buat saya ya. Jadi ini mau diperbandingkan. Dua hal yang berbeda ya. Ya, kita butuh indikator. Nggak bisa kita menilai punya orang lain semau kita, suka-suka kita, atau orang lain menilai punya kita, suka-suka mereka. Nggak bisa begitu. Harus ada indikator yang jelas, yang sama, yang berlaku untuk keduanya. Nah, maka saya menawarkan, berani tidak kita debat, memperdebatkan kitab suci Anda dan doktrin-doktrin Anda atau ajaran-ajaran kitab Anda dengan kitab suci saya dan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran kitab suci saya menggunakan indikator law of non-contradiction. Indikator hukum logika, bukan logika menurut Anda atau menurut saya, tapi logika sebagaimana sudah dijabarkan dengan sangat teliti dan sangat jelas oleh Aristotle. Dan ini adalah hukum logika yang berlaku di dunia akademik. Hukum logika yang berlaku di dunia akademik. Kita bisa memperlakukan hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah atau hukum either or, atau kita juga bisa memperlakukan law of non-contradiction ya. Atau kalau mau lebih detail lagi, kita memperlakukan kita menguji setiap premis-premis kita dan kita melihat konklusinya seperti apa. Kita melakukan silogisme secara logis. Ya, kita melakukan silogisme atas setiap pendapat atau doktrin atau keyakinan iman kita ya. Ya, itu yang pertama, indikator yang saya tawarkan. Yang kedua, setiap ajaran itu bisa rasional, bisa irasional. Bisa intelligible, bisa unintelligible. Bisa dipahami secara rasional, bisa menjadi mustahil dan tidak masuk akal secara rasional. Dan kita di sini menggunakan metode reductio ad absurdum untuk mengupas kepalsuan-kepalsuan argumentasi yang ada. Saya memberikan contoh kali lalu mengenai Nandar ya. Katanya nabinya ada di dalam Alkitab Kristen. Sementara pada saat yang sama dibilang Alkitab Kristen itu palsu. Nah, ini
pernyataan dia bahwa nabi ada di Alkitab Kristen, sementara pada saat yang sama dia yakin Alkitab itu palsu, kalau kita reduksio ad absurdum itu menjadi mustahil. Saudara ya. Ya, itu menjadi mustahil, saudara. Menjadi meaningless. Kenapa? Kalau betul dia mengatakan nabinya ada di Alkitab, berarti Alkitab itu menjustifikasi nabinya, memberikan pembenaran terhadap eksistensi nabinya. Tapi sementara pada saat yang sama dia bilang Alkitab itu palsu. Berarti kalau dia mengatakan nabinya ada di Alkitab, sementara pada saat yang sama dia katakan Alkitab itu palsu, maka justifikasi yang dia dapat dari Alkitab mengenai nabinya ada di Alkitab itu palsu berarti. Karena Alkitab menurut dia adalah palsu. Nah, ini argumentasi Nandar di sini menjadi unintelligible, menjadi irasional. Tapi saya pikir otaknya tidak nyampe untuk memahami logika ini, saudara. Otaknya tidak nyampe untuk memahami argumentasi saya. Sehingga dia tetap pede saja menjawab setiap argumentasi saya, saudara. Saudara bisa lihat debat saya dan Nandar ya. Mungkin saya perlu tunjukkan atau tidak ya? Mungkin saya perlu share ya. Supaya saudara buka nanti dan lihat ya. Sebentar ya. Jadi saudara, orang boleh membuat pernyataan-pernyataan silakan ya. Tapi berani tidak kita reduksio ad absurdum. Ya. Berani tidak kita mereduksio ad absurdum setiap argumentasi kita. Ya. Kalau enggak ya enggak bisa, saudara. Modal ngotot saja nanti. Modal ya saya suka-suka mau menilai kitab saya, dan bisa jadi juga saya sesuka-suka saya menilai kitab. Dan ini enggak benar ya, saudara ya. Di dalam debat akademik itu enggak benar itu. Maka kita butuh indikator. Ya. Kita butuh indikator, saudara. Tanpa indikator kita enggak bisa ya. Saya turunkan dulu ini, saudara ya. Saya tampilkan debat saya dan Nandar ya. Ya. Sebentar. Lumayan banyak yang nonton ini video saya yang ini, saudara ya. Sudah ditonton sekitar 579.000. Kalau bisa saudara viralkan lagi ini, saudara ya. Untuk melihat bagaimana irasionalnya Nandar itu mengatakan nabi ada di Alkitab, sementara pada saat yang sama dia bilang Alkitab itu palsu. Jadi dia berdiri di atas kepalsuan berarti. Jadi dia tidak ngerti logika ini, saudara. Tidak ngerti logika ini, saudara. Ya itu ya, saudara ya. Itu video saya ya, yang 3 tahun lalu. Here today, I show you a smart way to profit from arbitrage and XR. Nah ini, saudara ya. Orang-orang itu karena Quran saya mengatakan Alkitab di dalam Alkitab itu ada nanti saudara itu kan. Justru kalau Quran saja membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri memilih Alkitab sebelum palsu? Saya rasa salah. Ini yang pertama. Saya kira Anda bisa jawab ya. Coba tanya ilmu logika lah. Ahli lagi kalau tidak akan pusing ya. Karena memang Anda jadi saya pikir itu ya, saudara ya. Saya hanya mau menunjukkan kepada saudara bagaimana konyolnya Nandar itu ya, saudara ya. Ya dia tidak ngerti logika, saudara. Nah, orang tidak ngerti logika tentang saya debat, ya tidak mau saya, saudara. Nanti debat asal bunyi, asal mangap ya. Saya tidak mau lah ya, saudara. Ya, saya naikkan lagi WA percakapan saya dan Pak Albert. Sebentar ya, saudara ya. Kita naikkan lagi ya. Masih ada yang sedikit saya bahas dari WA itu. Nah, tempatnya katanya itu, saudara, di Jakarta tanggal 13 Agustus 2024 ya. Ya tidak apa-apa, tidak masalah buat saya. Tempat dimanapun boleh, asal sekitar Jawa, Bali aja ya. Kalau di luar itu agak jauh ya, saudara ya. Apalagi kalau maunya di Aceh atau di Papua itu jauh sekali itu ya, atau di Manado ya, itu jauh sekali ya, saudara ya. Ya, di Jakarta no problem buat saya akan datang ke Jakarta. Lalu dikatakan pihak Islam itu pembicaranya Ustadz Ardiansah, dosen ya, tapi saya tidak tahu orang ini ya. Ya, saya tidak kenal orang ini, saudara, saya tidak tahu. Lalu yang kedua, Yonatan Nandar ya. Ya, saya bilang sorry aja ya, harus jelas dulu track record akademik kalau mau debat yang saya ya. Nah, setelah saya menanggapi apa yang dikatakan Pak Albert, kemudian muncul lagi tawaran lain dari mereka. Itu yang akan debat nanti itu ada sekitar 4 orang dari pihak Islam. Yang pertama Ustadz Alif Amiluddin. Tapi Ustadz Alif Amiluddin ini gelar akademiknya apa ya? Yang saya maksud itu memang dalam ilmu agama, saudara. Kalau saudara cuma sarjana hukum atau sarjana komputer atau sarjana pendidikan, tapi nggak pernah mendalami ilmu agama secara akademik seperti saya pikir nggak usah lah ya. Kecuali Anda betul-betul terbukti punya track record yang jelas di dalam hal pemahaman Anda terhadap agama. Ya, nggak apa-apa juga ya. Tapi ini Ustadz Alif Amiluddin ini gelar akademiknya apa? Nggak ada di situ ya. Lalu ada dikatakan itu Yonatan Nandar. Ya. ADV ya. Advokat maksudnya mungkin ya. Dia kan advokat, berarti dia pengacara ya, mau debat agama dengan saya. Sebetulnya kan ilmu akademiknya nggak nyambung ini. Nandar ini dia lulusan pesantren mana, gelar akademik sarjana agama Islamnya, lalu S2 agama Islamnya, bila perlu S3 agama Islamnya di mana? Kan perlu. Nah, di sana nanti kalau dia misalnya dia ilmu agama, di dalam sekolah-sekolah, ini saya maksud sekolah-sekolah Islam yang betul-betul akademik ya, pastilah mereka dapat filsafat itu pasti. Kalau tidak dapat filsafat itu kurang berarti. Pastilah juga mereka dapat ilmu perbandingan agama yang betul-betul secara high level ya begitu ya. Kalau betul-betul sekolahnya bukan abal-abal ya. Ya. Tapi dia ini SH katanya. SH tapi nonton saya debat agama ya. ya enggak apa-apa saudara kalau dia menguasai ya, tapi dari pengalaman debat saya, dia enggak ngerti kesalahan fatal dia ketika saya mereduksio ad absurdum itu argumentasinya yang impossible ya, yang unintelligible. Dia enggak paham, saudara. Lalu pembicara ketiga dari mereka itu namanya Billy S.A. S.A. itu apa, saudara? Gelar apa itu? Sarjana ekonomi? Ya kalau sarjana ekonomi ya gimana mau urus agama? Ya, mau debat agama dan saya ilmu agamanya dia dapat dari mana? Dari universitas apa? Ya. Karena biar bagaimanapun dia harus belajar logika kalau mau ilmu agama, dia harus belajar filsafat, dia harus belajar perkembangan daripada ilmu agama yang ada ya, saudara. Juga dia harus belajar perbandingan agama. Tapi kalau sarjana ekonomi, dia ilmu dari mana? Ya nggak apa-apa kalau punya ilmu ya. Lalu yang keempat, nah ini agak mengesankan ya, agak mengesankan saya, Dr. Ardiansah Arif Budi Utomo. Ini mungkin yang tadi Ustadz Ardiansah ya.
Oh ya, kelihatannya ya. Nah, ini agak mengesankan saya ya. Dr. Ardiansah Arif Budi Utomo. Tapi dokter dari mana kan perlu juga jelas ya, saudara ya. SPD, MPD, IFOP ya. Apa ini IFOP ya? Saudara ya. Tapi yang jelas dia ini seorang dokter ya. Cuman dokter dalam ilmu apa juga penting ya, saudara ya. Tapi kalau dia betul-betul memahami agama dan dia dokter, dia paham seluk-beluk akademik, ilmiah, tidak masalah ya. Tidak masalah ya, saudara ya. Jadi ini tawaran mereka, saudara ya. Mereka berempat ya. Kalau begitu dari pihak saya pun berempat ya. Itu bisa berarti saya, ya bisa juga Pak Dr. Deki ya. Pak Deki, mungkin Pak Albert ya. Kalau Pak Albert ini jangan bilang dia ada sekolah, saudara ya. Pak Albert studi STH sekarang. Dan Pak Albert ini dia adalah seorang yang kuat studi mandirinya. Sama seperti saya dulu, saya masuk STT itu, saudara, masuk sekolah teologi itu umur sudah 29 tahun. Saya masuk STT Salem itu di Malang, itu umur sudah 29 tahun. Tapi sebelum saya masuk Salem, di dalam beberapa pokok-pokok teologi tertentu saya sudah boleh dibilang matang. Untuk level S1 ya, untuk level S1 boleh dibilang saya sudah matang. Ya, saya pernah di GRII ya, pernah ikut stream. Tapi bukan hanya itu, saudara, saya self study-nya ini kuat sekali. Saya studi mandirinya itu kuat sekali, saudara. Nah, Pak Albert Rumampo ini adalah salah satu orang yang juga self study-nya kuat sekali. Jadi sangat-sangat bisa diajak untuk ikut dalam perdebatan ini ya. Ya mungkin satunya siapa lagi ya? Apa Pak Isra Soru? Mungkin Pak Isra Soru mungkin agak kesulitan waktunya ya. Karena baru debat dengan Ustadz Kainama nanti tanggal 31 Juli ya. Kalau betul itu terjadi ya, kalau Pak Kainama tidak membatalkan ya. Di Surabaya, mudah-mudahan saya bisa hadir di Surabaya nanti ya, saudara ya. Pada tanggal 31 Juli ya, mudah-mudahan saya bisa hadir. Nah, mungkin satunya lagi siapa saya tidak tahu nanti ya. Kalau mereka berani dulu ya menerima indikator saya ini ya. Pertama, kita berlakukan logika formal di sana untuk menjadi indikator. Yang kedua, kita terapkan metode reduktio ad absurdum untuk melihat argumentasi siapa yang rasional dan argumentasi siapa yang irasional. Argumentasi siapa yang intelligible, argumentasi siapa yang unintelligible. Ya, sudah ya, saudara ya. Lalu kemudian, ini Pak Albert bilang, ini pendapat Islam Pak, jadi debatnya 2 versus 2, tapi mereka akan bergantian. Oh, jadi maksudnya mungkin saya berdua saja, entah dan Pak Deki atau Pak Albert, sedangkan mereka ada 4 orang nanti gantian. Ya, tidak apa-apa juga kalau begitu ya, tidak masalah ya. Nah, lalu kemudian saya bilang gini sama mereka, sorry Pak, saya minta latar belakang pendidikan mereka Pak, setelah itu saya putuskan, terima kasih. Lalu Pak Albert balas lagi dengan meneruskan WA dari mereka, besok jam 4 sore ada meeting Zoom untuk membahas terkait diskusi, termasuk membahas terkait alma mater masing-masing. Ya, itu jawaban mereka Pak, kata Pak Albert. Lalu saya bilang, baik, terima kasih. Dan Pak Albert tanya lagi, pada tanggal 9. Bapak bisa ikutan Zoom di jam itu, hanya mereka ingin semua narasumber join. Akan ada penjelasan format debat, rundown, dan sebagainya. Supaya ada kesepakatan kedua belah pihak. Bagi saya ini tidak penting. Karena sebelum ada indikator yang kita pakai dalam debat, membahas perihal debat itu seperti apa nanti, waktunya seperti apa, formatnya seperti apa, bagi saya tidak penting. Ini hanya akan jadi penting setelah ada kesepakatan indikator apa yang kita pakai. Setelah ada kesepakatan bahwa gelar akademik mereka memadai untuk saya lawan. Untuk menjadi lawan debat saya ya. Ya, mereka memadai untuk menjadi lawan debat saya. Ya, saya pilih-pilih lah, saudara ya, nggak sembarangan ya. Malah saya nanti debat kusir, nanti cuma memancing emosi orang untuk apa ya. Nggak penting itu ya, saudara ya. Jadi, saya bilang kepada Pak Albert, nanti sore saya nggak bisa ikut Pak. Apa Pak Albert bisa ikut? Posisi saya adalah kalau narasumber Islam punya track record akademik yang jelas, saya bersedia. Kalau cuma ustadz tanpa pendidikan akademik soal agama, secara formal saya tidak bersedia. Kalau masalah format debat, yang penting fair dan adil. Saya tidak masalah, bisa diterima. Bisa diteruskan WA saya ke mereka Pak, terima kasih. Lalu kemudian saya tambahkan lagi. Ya, misalnya lihat temanya itu pembuktian konsistensi dan validasi kitab suci secara akademik. Ini butuh indikator atau standar yang sama dari kedua pihak untuk menilai. Nah, indikatornya apa? Nggak bisa mereka judge iman Kristen pakai perspektif Islam. Kalau indikator atau standar tidak jelas, maka itu tak mungkin ilmiah. Ya betul. Ya kalau kita tidak ada indikator untuk menilai, itu ilmiahnya di mana ya? Anda tidak bisa menulis satu tesis atau skripsi lah, paling rendah itu level S1 skripsi ya, atau tesis atau disertasi doktoral ya. Anda mau menilai sesuatu, mau mengevaluasi sesuatu, mau menganalisis sesuatu, Anda tidak punya indikator. Anda tidak punya standar. Ya mau menilai bagaimana? Anda bisa, Anda suka-suka sendiri menilai. Anda butuh indikator yang jelas. Ya seperti itu ya, saudara ya. Lalu saya katakan lagi, berani nggak mereka jika kita gunakan indikator misalnya law of non-contradiction, juga menggunakan metode reduksio ad absurdum? Pertanyaan saya, mereka paham nggak kedua hal di atas? Mereka bisa nggak mengoperasikannya? Maksud saya mengoperasikan law of non-contradiction atau logika secara formal ya, termasuk juga mengoperasikan teknik reduksio ad absurdum ya. Kalau bisa, mari kita pakai kedua hal itu sebagai indikator untuk menilai kitab suci. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Lalu Pak Albert jawab, betul Pak, Bapak bahas di YouTube tentang prinsip-prinsip dalam debat, indikator dan sebagainya. Nanti saya kirim mereka ke YouTube Pak. Saya kirim ke mereka YouTube Bapak. Jika mereka nggak sepakat, kita batalkan debat. Betul Pak Albert. Jadi jangan seenaknya sendiri. Anda mau undang orang debat tanpa indikator, tanpa standar, sekolah juga kagak jelas begitu ya, nggak bisa dong. Anda hanya mau ngeyel, mau model ngotot, nanti model serombongan orang-orang dari kalangan Ustadz Masud itu yang ngamuk-ngamuk di debat pendeta Budi Asali ya, itu premanisme itu, saudara. Saya tidak mau debat yang kayak gitu. Saya tidak mau lah debat yang seperti itu. Ya baik ya, saya turunkan WA ini, saudara. Jadi itu review saya tentang indikator-indikator yang saya tawarkan ke mereka, dan sampai saat ini sudah 1 minggu lebih, sipi-sipi aja. Belum ada tanggapan, belum ada jawaban. Itu indikator. Masih ada satu syarat lain. Kita sudah dengar bacotan dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Dan yang pertama sekali saya ingin sampaikan, dan tolong Pendeta MM dengar baik-baik. Ini saya tag nama dia. Anda tanya sama Albert Rumampo, seharusnya Anda nanya sama Albert Rumampo, kenapa bukan Anda yang dimajukan oleh Albert?
Kenapa bukan Anda? Ini saya kasih tahu Anda ya, debat tersebut insya Allah terjadi. Sudah fix, tempatnya sudah fix juga. Di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Buat teman-teman ya. Jadi buat yang di Jakarta atau sekitarnya siap-siap. Tanggal 13 Agustus 2024 akan diadakan debat akbar, debat pertama dari Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan kontestan, dengan peserta dari pihak Muslim adalah siapa? Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Jadi dari pihak Muslim, Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Luar biasa ya. Kita tahu Bang Zuma itu dianggap sebagai penyerang terbaik dari pihak Muslim dalam diskusi atau debat lintas iman. Sedangkan Ustadz Wafi, ini menurut pandangan saya dan kebanyakan teman-teman tentunya, Ustadz Wafi adalah defender, pemain bertahan terbaik dalam diskusi lintas iman. Jadi kalau kami ngomongnya ya, di internal kami bilangnya, kalau udah pasangan sama Ustadz Wafi, udah enak tuh. Bagian diserang, udah kasih Ustadz Wafi aja gitu ya. Kalau kita ditanya, dari sisi Islamnya, Ustadz Wafi yang maju. Dia hafal semua. Itu memang spesialis beliau. Jadi kita fokus menyerang saja. Itu memang Bang Zuma yang meminta langsung agar Ustadz Wafi yang menemani. Apalagi ini adalah debat pertama yang dibuat oleh API. Dan yang menjadi lawan debat, ya, jadi dari pihak Muslim udah fix ya, nama-nama yang disebutkan tadi oleh pendeta MEM, yaitu ada Ustadz Alif Amiluddin, ya, Ustadz Alif, kalian kenal, terus ada Nandar, ada Billy pula gitu kan, dan Ardiansyah, itu enggak lagi. Ya, keempat nama itu enggak lagi, tapi langsung Bang Zuma yang turun tangan ditemani oleh Ustadz Wafi atau Gus Wafi ya, yang memang sekarang lagi sibuk tak menentu ya. Sibuk karena banyak job maksudnya ya. Oke. Dan dari pihak Kristen yang dimajukan oleh Albert Umampuk. Ini Albert Umampuk yang majukan ya. Yang menyuruh, yang memasukkan nama tersebut adalah Pendeta Deki Ngadas atau Verbum Veritatis Deki Ngadas, seorang pendiri sekaligus dosen STT di Batam. Ya, saya rasa kalian semua kenal Deki Ngadas. Terus yang menemani Deki Ngadas itu adalah Esra Soru, Pendeta Esra Soru. Ya, jadi Esra Soru dan Deki Ngadas. Kenapa mereka dua? Ya, tanya sama Albert Umampuk. Kenapa bukan MEM? Kan yang jadi pertanyaan, kenapa bukan MEM? Ya, manalah kita tahu, mereka yang pilih. Ya, mereka yang pilih. Kenapa bukan Deki Ngadas dan MEM? Kenapa bukan Deki Ngadas, ya, ataupun MEM dengan Esra Soru? Kenapa bukan ada MEM-nya? Kenapa bukan ada MEM? Coba saya tanya. Ya karena memang Albert Umampuk dan timnya dan teman-temannya melihat bahwa lawannya berat nih, Bang Zuma, Ustadz Wafi. Tentu saja mereka akan menyorong pemain terbaiknya juga. Ya, pemain terbaik mereka. Dan bagi mereka, ya mereka ada namanya perkumpulan keluarga apa gitu ya. Itu grup mereka. Ya, jadi grup mereka itu ada juga, dan mereka menyarankan bahwa yang maju kedua orang ini. Artinya dianggap bahwa MEM itu di bawah dia, di bawah Esra Soru dan di bawah Pendeta Deki Ngadas. Ya, jadi jangan salahkan kami. Mau komplainlah sama pihak Imam Rasuli ya, keluarga Imam Rasuli. Saya ingat namanya. Ya, nama grup mereka itu keluarga Imam Rasuli. Jadi yang dimajukan dua nama ini. Siapa yang salah? Ya bukan kami. Ya bukan kami. Dan itu sudah fix. Kalau tidak ada perubahan ya, insya Allah tanggal 13. Itu udah fix. Lokasinya di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Ya kemarin pertama maunya di Taman Mini. Ya udah cek Taman Mini. Terus juga sudah mau dipindah ke wilayah Puncak ya, biar sekalian santai-santai di wilayah Puncak. Cuman kita pikir nanti penonton bagaimana. Oke, terakhir diputuskan ya sudah Jakarta Selatan saja, insya Allah ya di Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah karena ada ya beberapa donatur ya, ada donatur besar yang bilang oke, dia siap akomodasi, nggak apa-apa, sewa saja hotel di Jakarta Selatan, mahal pun dibayar. Nah, jadi sudah booking malah ya, sudah di booking, udah fix
udah sewa bahkan sampai kamar untuk peserta ya dan panitia itu sudah disiapkan semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bentar lagi teman-teman, karena ini kan tinggal hitung waktu. Ya, ini tinggal hitung waktu. Ini sekarang si Kores lagi sibuk untuk buat dia punya draft ya, pembagian tugas dan sebagainya. Ya, kalau saya nanti di sana akan bagian jualan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan debat tersebut, silakan hadir. Tetapi ya ini ya saya kasih tahu bahwa karena kapasitasnya terbatas dan tingginya antusias. Ya tentunya nanti antusias itu akan sangat tinggi karena yang pertama ini Bang Zuma langsung yang turun tangan. Terus yang kedua Ustadz Wafi. Ya, Ustadz Wafi itu lagi naik-naik daunnya teman-teman. Karena debat nasab-nasab kemarin itu Ustadz Wafi itu lagi banyak sekali pendukungnya di wilayah Jabodetabek yang tentunya akan ikut ingin melihat bagaimana diskusi lintas iman. Nah, ini akan ada penonton-penonton dari yang sebelumnya bukan penonton debat akan hadir untuk nonton debat juga. Jadi karena tingginya antusias dari masyarakat ya, maka diputuskan akan ada tiket masuk. Jadi memang eksklusif. Mohon maaf ya, bukan terbuka untuk umum, terbuka untuk umum tapi dibayar gitu ya. Bayar tiket. Jadi ada tiket masuk, tetapi tiket itu sudah include baju dan juga buku. Jadi udah ada buku dan baju include dalam tiket tersebut. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Untuk masalah harga tiket, itu tanya si Kores. Belum final soalnya ya, belum final. Ya, kalau udah final saya bilang, cuma masalah karena belum final mereka masih meetingin kira-kira berapa yang cocok, kapasitasnya berapa. Nah, jadi belum ada angka pasti. Tapi mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ini akan fix itu kok. Berapa biayanya, ya berapa harga tiket masuknya. Jadi memang bukan nggak mau kasih gratis, tapi memang tempatnya terbatas dan untuk memastikan bahwa yang datang pun kita bisa validasi siapa orangnya supaya jangan ada orang-orang tak dikenal yang masuk kan gitu. Takutnya nanti ada orang penyusup ya, sengaja nyusup untuk melakukan keributan supaya nanti bisa difitnah pada Islam kan nggak bagus. Nah, itu yang dicegah, jangan sampai terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai debat tersebut. Dan sekali lagi, kenapa bukan MIM? Ya tanyalah sama Albar Umampuk dan teman-teman. Kenapa bukan Anda? Artinya kualitas Anda rendah. Akui saja gitu. Akui saja. Atau enggak Anda marah-marah saja. Anda marahin Albar Umampuk. Kenapa bukan Anda yang dimajukan? Kenapa Deki Ngadas? Kenapa Esra Soru? Anda lebih pintar. Anda bilang aja gitu. Wah saya ini S3 ya, walaupun belum tamat gitu. Saya lebih pintar daripada Esra Soru atau Deki Ngadas. Saya yang maju. Boleh seperti itu, silakan. Ya silakan. Atau enggak nanti Anda yang berikutnya deh. Karena memang setelah ini sukses, rencananya akan ada debat berikutnya. Akan ada ya. Jadi memang sedang diwacanakan juga untuk yang berikutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, itu informasi terbaru. Dan ini bukan A1 lagi, tapi memang informasi yang jelas. Valid ya, karena memang saya ikutan pergi ngecek tempatnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.